Haleluya. Shalom. Salam. Happy Valentine buat kita semua. Senang sekali pagi hari ini penuh dengan keceriaan. Ya, saya berharap kasih Tuhan Yesus selalu berbunga-bunga di hati saudara. Amin. Coba lihat dulu sebelah kiri kanannya. Ada yang punya bunga? Ya, ada bunga di hati. Haleluya. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sepanjang bulan ini kita banyak belajar tentang penyembahan, banyak belajar tentang worship. Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Anton, bahwa worship is about surrendering yourself. Yes. Tentang bagaimana kita menyerahkan hidup kita. Nah, hidup yang seperti apa yang mesti diserahkan? Nah, khotbah saya hari ini saya ingin melanjutkan apa yang beliau sudah sampaikan di minggu yang lalu. Judul khotbah saya hari ini adalah All of Life as Worship. Jadi seluruh bagian dalam hidup kita itu adalah sebuah penyembahan. Nah, ayat firman Tuhan yang akan mendasari tentang hidup kita semua adalah tentang sebuah penyembahan, datang dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya ingin bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam versi New Living, di dalam versi NIV-nya, di dalam versi NIV itu dikatakan begini, saudara. Therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Jadi kalau kita banyak bicara tentang worship, ada worship yang tidak proper dan ada worship yang proper. Proper artinya sesuai, seperti itu. Worship yang tidak sesuai yang seperti apa? Worship yang mungkin definisinya adalah yang tadi dikatakan bahwa worship cuma sekedar bersuara, worship cuma sekedar kita menyanyikan pujian. Bukan itu. Bisa aja kita menyanyikan pujian tapi hati kita bukan ada di pujian itu. Kita aja bisa menyanyikan pujian karena respon otomatis kita, karena suka dengan lagu itu. Tapi hati kita nggak terpaut dengan isi dari pujian itu. Seperti tadi lagu yang terakhir dikatakan bahwa and I live to worship you. Bener nggak bahwa hidup kita untuk menyembah Dia? Kita ikut ngerasain apa enggak gitu loh, saudara. Nah, kita cuma suka sama nadanya, suka sama intonasinya, tapi kita nggak pernah suka dengan kontennya. Kita nggak benar-benar menyadari bahwa di dalam semua aspek kehidupan kita adalah sebuah penyembahan. Nah, itu jangan-jangan itu bukan proper worship, saudara. Apakah pada waktu saudara menyanyikan sebuah pujian, saudara ikut ngerasain bahwa Tuhan tuh benar-benar dekat dan jamah hatimu gitu, saudara. Saya lagi ngalamin di sepanjang tahun ini ya, yang walaupun baru hampir 2 bulan, saya bisa melihat cara Tuhan itu ajaib sekali di setiap proses kehidupan. Di masa-masa sulit, di masa-masa yang tampaknya hanya bisa dinikmati sendirian, tapi ternyata saya nggak sendirian. Selalu Tuhan buka jalan. Di tengah-tengah saya lagi mikir ini saya bakal ketinggalan pesawat kayaknya gitu. Udah jelas-jelas saya cuma punya waktu 2 jam 50 menit untuk bisa transit. Ternyata pesawat yang harus ditumpangi di tengah-tengah landasan mati mesinnya. Masih di tengah landasan udah mau take off, terus kemudian mati mesinnya, berhenti gitu. Terus pilotnya dengan santainya bilang, mohon maaf, kita lagi ada engine trouble, kita nggak bisa balik lagi ke building, kita harus tunggu ada di sini, kita akan upayakan. Prediksinya 2 jam. Saya lagi mikir, transit saya berikutnya itu cuma punya waktu 2 jam 50 menit. Berarti kalau dia baru bisa terbang 2 jam lagi, waduh, ini repot ini, saya bilang. Tapi ya ternyata Tuhan punya cara yang ajaib dan hebat. Dan ternyata tetap bisa tiba, ya sedikit waktu, ya harus lari-larian di bandara. Cuma tinggal selisih 3 menit, boarding, aman saudara. Ya kita belajar untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah waktu yang tampaknya mustahil. Hari-hari ini banyak orang hidup di dalam kegalauan. Hari-hari ini banyak orang tidak memberikan hidupnya sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Lebih gampang percaya sama sosial media. Kalau tadi istri saya sempat bisikin saya, lebih percaya sama Google Map.
Makanya nggak heran seringkali disesatkan. Pada waktu diklik, oke, oh ya jalannya ke sini. Ternyata waktu ngeklik kita lupa, ya kita klik motor. Masuknya jalan sempit, mobilnya masuk, nggak taunya nyangkut di tengah, ya kan? Nah, kita mesti belajar, saudaraku, untuk benar-benar mempercayai Tuhan. Ya, nah inilah yang namanya proper worship, saudaraku. Nah, saya mau bongkar lagi, lebih dalam lagi, saudaraku, di dalam ayat yang pertama ini. Saya mau tunjukkan sama saudara versi The Message-nya, biar saudara paham ya, all of life-nya itu tuh kayak apa, saudara. Di dalam versi The Message ditulis begini, saudara. So here, what I want you to do, God helping you take your everyday ordinary life. Jadi setiap hari loh, ternyata worship itu nggak cuma hari Minggu. Worship itu tiap hari, tiap saat. Dan di sini dia katakan ordinary life, kategorinya apa? Di situ dikatakan you're sleeping, you're eating, you're going to work and walking around life. And place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jadi saudara, ternyata all of life, kalau minggu lalu bicara soal submission, yang mesti disubmit apa aja ke Tuhan. Nah ini ternyata menarik, saudaraku. Saya waktu baca versi The Message-nya cukup seru ini. Ternyata tidur pun mesti disubmitkan ke Tuhan, saudara. Nah ini dia, saudara. Kenapa tidur penting? Saudara, kita punya waktu 24 jam. 8 jam itu sebenarnya didesain untuk kita bisa istirahat, untuk tidur dalam sehari. Ada seorang ahli tidur, saudara, namanya Tom Walker. Dia bilang, saudara, bahwa tidur yang normal rata-rata tiap hari itu antara 6 sampai dengan 8 jam untuk orang dewasa seperti saudara dan saya. 6 sampai dengan 8 jam. Tapi yang terjadi hari ini, kita seringkali mengkorupsi tidur kita. Kita cuma tidur 4 jam, kita cuma tidur 3 jam, cuma tidur 5 jam. Saudara, pada waktu fisik kita buruk, pada waktu fisik kita jelek, saudara, bagaimana mungkin kita mampu untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan baik, saudara? Makanya, saudara, tidur jangan dibuat main-main. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, ya, di situ dikatakan begini, saudara. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Coba tanya mas sebelah kiri, kamu tidur cukup? Nah, tidur cukup? Saudara, saya tuh dulu nggak pernah kepikiran, saudara, bahwa tidur itu ternyata diatur loh sama firman Tuhan. Dan memang buktinya apa? Adam disuruh tidur dulu ya sama Tuhan, baru Tuhan bisa siapin Hawa gitu ya buat dia. Memang saudaraku, kita perlu istirahat, saudara. Itu tempat di mana kita ngalamin atau pemulihan energi kita, saudara. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan hidup kita, saudara, untuk urusan tidur? Apa yang membuat kita hari ini tidak mampu mempersembahkan tidur dengan baik? Tahu kenapa, saudara? Karena kita keasikan, saudaraku, dengan benda kecil yang kita pegang, yang kita bisa bawa di ranjang kita, saudara. Sekian tahun yang lalu, saudaraku, saya berangkat ke Afrika. Saya ikut seminar Ayah Dunia, saudara. Dan buat saya, saudaraku, seminar kali itu, conference hari itu adalah conference yang membukakan cara saya berpikir, saudara. Saya nggak pernah nyangka, saudaraku, konferensi Ayah Dunia ternyata dihadiri atau para pembicaranya adalah dokter ahli otak seluruh dunia, saudara. Dan para dokter ahli otak seluruh dunia ini, mereka membahas apa yang terjadi di otak kita pada waktu kita terpapar blue light yang datang dari gadget kita. Dan dia ungkapkan semua data-data, saudaraku, dan itu bikin saya surprise. Pertanyaannya, kenapa dokter ahli otak mesti bahas urusan seperti itu di konferensi ayah? Karena ternyata banyak ayah di dunia tidak disiplinkan anak-anaknya untuk pemakaian blue light. Mereka pikir, Pak, kan sekolah sekarang semua harus pakai gadget. Fine. Bukan masalah boleh gak boleh, saudara punya kontrol gak yang baik. Dan ternyata terekspos dengan blue light berlebihan itu mengganggu ritme tidur. Waktu ritme tidurmu terganggu, semua aspek hidupmu juga akan terganggu, termasuk di dalamnya penyembahanmu dan teman-teman. Gimana mungkin, saudaraku, Anda dengan kondisi sangat lelah, gak bisa konsen, saudara, terus Anda benar-benar bisa fokus gitu sama Tuhan? Pasti akan sulit sekali, saudara.
Saya menemukan saudara, banyak orang-orang yang kesulitan tidur, saudara. Itu mau cari obatnya kayak apapun nggak ada. Coba saudara datang deh ke dokter dan bilang gini, dok, saya ini kurang tidur dok, tolong kasih saya obat sehingga tidur saya cukup. Ada nggak obat di dunia ini yang bisa membuat tidurmu cukup? Oh ya, hari ini saya cuma mau tidur 1 jam aja, sisanya yang 6 jam makan obat atau makan vitamin. Gak ada, tidak ada. Semua yang namanya tidur yang memang saudara harus tidur, gitu, seperti itu. Dan itu tujuannya supaya saudara bisa refresh. Jadi tidur saudara bagian penting loh saudara, ternyata di dalam penyembahan yang saudara mesti serahkan saudara. Jadi saudara pulang dari Afrika itu, hal pertama yang saya komitmen adalah perbaiki kualitas tidur. Banyak orang bilang gini, gimana Pak mau tidur, utangnya banyak. Kepikiran terus, makanya susah tidur. Saya bilang dibalik, harus belajar tidur dulu baru bisa ngerti gimana caranya melunasin utang. Harus bisa tidur dulu. Kalau Anda bilang, aduh Pak, gara-gara banyak masalah Pak, makanya gak bisa tidur. Keliru saudaraku. Justru waktu saudara tidurnya cukup, saudara clear in mind, saudara ngerti gimana caranya solve the problem. Makanya saudara istirahatlah dengan baik. Tapi satu, jangan tidur di gereja. Yang kedua, saudara, eating. Ini menarik sih. Makan, ternyata makan pun bagian dari penyembahan, saudara. Ya. Nah, saudara mulai mikir nih hari ini. Wah, Pak, 90% media sosial kita diisi dengan makan di tempat yang baru, lagi viral, bakso viral, ya kan? Habis itu apa? Bakwan viral, apa aja hari ini kayaknya semua diviralin dan semuanya pengen dicoba, saudara. Saudara, mari saudara kita persembahkan tubuh kita dengan baik lewat pola makan kita yang baik, saudara. Kalau dokter udah kasih warning, udah kasih lampu merah, saudara, makanya saudara belajar taatin itu, saudara. Saya selalu bilang sama istri saya, ada nggak sih di dunia ini alat bukan buat check up, tapi check down. Karena kalau check up ya kolesterolnya up, triglyceridnya up, semuanya up. Namanya aja udah keliru, check up, gitu kan. Mestinya check down ya supaya semuanya ikut turun gitu ya. Ya dia bilang nggak ada, ya udah deh dicek aja gitu kan. Saudara, gimana dengan kualitas makan kita? Dengan kualitas kesehatan kita? 2 hari yang lalu, saudaraku, sahabat baik saya di kota Jogja tiba-tiba kena serangan jantung dan harus pasang ring. Dan tadi pagi, saudaraku, ternyata dia kena serangan stroke. Semua bagian di sebelah kanannya nggak bisa berfungsi. Saudara, pada waktu saya tanya sama istrinya, polanya seperti apa? Ya, istrinya cuma ngomong gini, iya sih, Pak, ini si abang ini, cara makannya, aduh, nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol dengan baik. Saudara, kita boleh kok makan apa aja ya silahkan aja. Tapi gini loh saudara, saudara punya nggak penguasaan diri di dalam. Cara kita menguasai diri terhadap apa yang kita makan itu adalah bagian penyembahan kita loh kepada Tuhan. Kenapa? Tubuh ini milik Dia. Makanya kita saudara belajar jaga tubuh kita dengan baik. Saudara. Amin saudara. Saya pagi tadi, saya setiap kali khotbah di LMCC saya selalu senang saudara tiap hari Minggu. Kenapa? Karena jam ibadahnya agak siang. Kenapa agak siang? Kenapa? Karena supaya pagi saya masih bisa lari dulu di Alam Sutra. Dan tadi pagi saudaraku sangat menyenangkan sekali, saudara. Udaranya bagus, saudara. Ya, semua orang yang ada di lingkaran Alam Sutra Loop itu, saudaraku, aduh, benar-benar menyenangkan sekali melihat orang sehat, bahagia, lebih bahagia lagi karena banyak fotografernya, saudara. Jadi kita bisa benar-benar perform dengan baik gitu loh, saudara. Ayo saudaraku, jaga hidupmu, jaga kesehatanmu, itu bagian dari penyembahan. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan apa? Going to work. Pergi kantor, kalau Anda masih kuliah ya pergi ke kampus, kalau Anda masih sekolah ya pergi ke sekolah. Jadi ternyata saudaraku, aktivitas kita untuk belajar, aktivitas kita untuk mencukupkan kehidupan kita di dunia ini juga bagian dari penyembahan. Jangan pernah pisahkan yang namanya penyembahan cuma dunia rohani, sementara saudara hidup adalah dunia non rohani. Enggak begitu. Semua aspek kehidupan kita adalah dunia rohani. Amen. Semuanya. Yes. Amen. Jadi pada waktu saudara kerja, pada waktu saudara ke kampus, pada waktu saudara meeting, itu adalah bagian dari penyembahanmu kepada Tuhan. Waktu saudara meeting, saudara izinkan nggak Roh Kudus untuk mengontrol hidupmu, untuk
mengelola hatimu untuk menemukan solusi yang terbaik buat kantormu, solusi yang terbaik buat bisnismu, saudara. Saudara mau nggak give the best dari apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu, saudara? Itu penyembahanmu. Pada waktu saudara dikasih project, saudara harus sign the contract. Saudara mau nggak fulfill the contract with the kingdom of God value? Ini poinnya, saudaraku. Ini yang namanya penyembahanmu, saudara. Saudaraku, 2 minggu yang lalu, saudaraku, saya berangkat ke Kendari untuk sebuah rangkaian outbound training, saudaraku, di 2 perusahaan. Satu perusahaan kosmetik, yang satu lagi perusahaan listrik. Saudara, 2 company ini, saudaraku, akhirnya memilih satu tempat, saudaraku, di lapangan TNI, saudara, di batalion infanteri. Saudara, pada waktu kami mulai masuk ke sana, saudaraku, teman-teman dari TNI, saudara, mereka sampai bilang begini, Pak, kami Pak bikin training di batalion ini Pak, itu udah sering Pak. Tapi kami jarang sekali dan bahkan gak pernah ketemu IO training yang punya values seperti ini. Selama ini kami cuma mikir yang namanya pelatihan harus fisik, gak pernah ada yang namanya mentality. Pada waktu Bapak mulai ngerjain itu, mulai nuntun semua karyawan itu di sini. Wih, kami melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan dia mulai tanya, dan dia mulai memperhatikan. Sampai akhirnya, saudaraku, di akhir pelatihan dia cuma bilang gini, saya baru ngeh, ternyata timnya Bapak satu pun tidak ada yang merokok. Saya seumur-umur dia bilang, punya tim IO, gak pernah saya ketemu yang tidak merokok. Semuanya pasti merokok. Wah, luar biasa. Sampai dibilang apa? Ini timnya Bapak, timnya vampir. Tidurnya, bangunnya pagi-pagi, kemudian langsung dur training seperti itu. Bapak bisa bagi peran dengan baik dan semuanya berjalan dengan oke. Dan sampai akhirnya mereka cuma bilang ini, Pak, ajarin Pak sesuatu buat kami. Saudara tahu, di tengah-tengah training itu pada waktu kami break, rekan-rekan dari TNI mulai datang ke saya dan cuma bilang begini, Pak, mohon izin, saya diam-diam cek loh profil Bapak di Google. Ternyata Bapak suka ya kasih pelatihan-pelatihan atau seminar tentang fungsi ayah. Kenapa sih Pak tentang ayah? Akhirnya apa? Malam hari itu saya seminarin buat dia, training sesi tentang ayah, saudara, buat mereka. Sampai akhirnya mereka mulai catat, mereka rekam, saudara. Dan sampai hari ini, bahkan tadi pagi mereka bilang gini, Pak, PR minggu ini udah dilakukan ya, saya udah main sama anak. Akhirnya semua aspek kehidupanmu adalah bagian penyembahan. Semua aspek dari kehidupanmu adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh membawa Kristus kemanapun kita pergi. Hal yang terakhir, walking around life. Apa yang dimaksud dengan walking around life? Yang dimaksud dengan walking around life itu adalah ini. Di luar keseharianmu, itu adalah bagian dari penyembahanmu juga. Jadi kita lagi shopping pun itu juga bisa loh, bagian dari penyembahan. Sampai ada ibu-ibu yang bilang begini, iya Pak, hidup saya kerjaannya doa keliling. Keliling mana? Keliling toko. Ya, kita berdoa keliling untuk melihat ya, ada aura-aura diskonkah, aura-aura sales, gitu kan, seperti itu. Kami sudah lakukan bagian yang penting Pak ya. Nah saudara, walking around life itu bukan cuma sekedar cari diskon, saudaraku. Tapi walking around life itu artinya gini, saudara, benar-benar mau mempercayakan Tuhan atau tidak di setiap aspek hidupmu. Saudara masih mau nggak mempercayakan Tuhan di tengah-tengah perjalananmu? Pada waktu kau lagi nyetir, pada waktu kau lagi jalan, pada waktu kau lagi sedang menikmati hal-hal yang mungkin di luar pekerjaanmu. Semuanya. Termasuk bahkan keseharian hidupmu, misalnya mandi, makan, ya apapun itu, saudara, itu adalah bagian dari penyembahanmu. Itu yang mesti kau berikan dan kau serahkan kepada Tuhan, saudara. Saudara, inilah worship itu, saudara. Jadi 4 hal ini, saudara, hal yang paling sederhana, saudara, tidur kita, makan kita, waktu kita bekerja, dan semua aspek kehidupan kita, saudara. Jadi saya udah sempat mention sama saudara, jangan gampang saudaraku untuk percaya saudaraku sama Google Map. Kenapa saudaraku lebih baik percaya sama Tuhan aja saudaraku daripada percaya sama Google Map, saudara. Kadang-kadang saudaraku lucu ya, kita tuh bisa percaya sama Google Map begitu dahsyatnya,
Tapi percaya sama Tuhan kok susah gitu loh. Ya. Nah saudara, ayo saudara belajar untuk bisa di setiap aspek kehidupanmu benar-benar dipersembahkan dan saudara tahu itu datangnya hanya dari Tuhan. Dan di sini dibilang di sini God, place it before God as an offering. Disuruh dikatakan apa? Embrace what God does for you is the best thing you can do for you. Saudara mesti ketemu sama Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu berikan yang terbaik sama hidupmu. Selalu. Saya jadi ingat saudaraku, bulan lalu waktu saya sama keluarga saudaraku kami berlibur, saudara. Ini buat saya sebuah tantangan baru, saudara. Kami sewa mobil, saudaraku, kami sewa satu mobil untuk mencari aurora, saudara. Nah, pada waktu kami sewa mobil itu, saya tahu, saudara, kondisinya icing. Saya nggak pernah di training gimana caranya nyetir mobil di tengah salju, nggak pernah. Saudara. Tapi saya harus jalanin itu, gitu. Ya sudah, saya upayakan yang terbaik. Saya coba jalan. Waduh, ternyata saudara, baru kecepatan 80 aja, mobilnya udah bisa ngedrift. Saya lagi mikir, Tuhan, tolong Tuhan. Ini di kiri danau, di kanan gunung, saudara. Gawat. Ya udah, nikmatin aja jalan. Belajar percaya. Di tengah-tengah perjalanan, tengah malam itu saudaraku, ngantuknya luar biasa. Saudara. Saya udah takut aja jangan sampai microslip, saudara. Karena nggak mungkin toh cari aurora siang-siang, ya kan? Pasti cari ya tengah malam kan. Nah, kami hunting ke mobil, udah ngantuk gitu kan. Terus saya bilang sama anak saya, ada rest area kan? Ada Pak, tapi 15 menit lagi Pak di depan. Matang saya bilang. Itu kalau udah ngantuknya luar biasa, 15 menit itu lamanya luar biasa loh. Saya udah bilang, nyanyi, masih ngantuk. Saya bilang sama istri saya, nih ada permen pedas nggak? Ada. Oke, inget lagi terus. Begitu sampai di rest area, berhenti langsung tidur. Istirahat dulu 15 menit. Sudah, kuat, berangkat lagi, berangkat lagi, hunting lagi terus. Saudaraku, 500 km saudaraku, berangkat dari jam 6 pagi, balik jam 4. Berangkat dari jam 6 malam saudaraku, kembali jam 4 pagi. Saudara. Tapi puas. Kenapa? Ya belajar mempercayai, saudara. Pada waktu kami mulai jalan, kami belajar syukuri. Dan kami bisa lihat, Tuhan indah banget yang tempat ini. Aduh Tuhan, ini luar biasa. Belajar di setiap aspek kehidupan itu, belajar bersyukur sama Tuhan. Nah disitulah saudara, kita mau belajar untuk bisa proper worship sama Tuhan. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita makan, bahkan pada waktu kita beraktivitas kerja dan aktivitas kita sehari-hari, kita benar-benar persembahkan hanya datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ibadah 3 nanti sore, saya mau lanjutin ayat yang kedua. Jadi ini ayatnya belum selesai, saudara. Saya memang biasa, saudara. Saya kalau bikin khotbah berseri, ya, jadi biarkan saudara terus menanti-nantikan. Ya, di ayat yang kedua lebih dahsyat lagi, saudara. Ada 3 hal penting, saudara. Gimana caranya kita mempertajam proper worship kita. So pagi hari ini, siang hari ini, biarkan saudara serap dulu, terima dulu 4 hal ini. Paling nggak pulang atau keluar dari tempat ini mulai ngatur, eatingnya dijaga, ya. Workingnya mulai dijaga, walking around life-nya juga mulai dicek. Setiap saat, setiap waktu kita mesti terus connect sama Tuhan, ya. Dan pastikan sepanjang minggu ini perbaiki waktu tidur kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami boleh berkata-kata ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan untuk semua aspek kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan sekiranya hidup kami tidak menggambarkan tentang Kristus. Ampuni kami ya Tuhan sekiranya Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan itu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami seringkali sembarangan sama tubuh kami. Kami nggak memberikan tubuh kami as a living sacrifice. Kami mau Tuhan semua aspek dalam hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari worship kami yang terbaik. Bapa di dalam surga, terus ajar kami Tuhan untuk bisa menghidupi kebenaran ini lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan serius sama Tuhan.
Kasih. Kami mau Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami, penyembahan kami adalah penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan boleh berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.